Halo guys, kembali sama gua Reza di sini. Kali ini gue mau ngebahas tentang suatu kamera yang bodinya tuh compact banget, tapi dia tuh powerful banget. Nah, tapi sebelum lanjut, pastikan kalian subscribe channel Elora ya kan, dan pastikan juga kalian nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan update-update yang udah ada, video yang udah ada. Oke? Nah, sebelum itu juga gue mau ngasih tahu nih, kalau kalian nih mau jual lensa, mau jual kamera, ataupun mau tuker tambah, nah kalian bisa banget nih. Ya, kalian langsung DM IG Elora di sini, @elora_kamera, ataupun kalian mau langsung jual, ya kan kalian nanti takut nggak dibalas. Tenang aja teman-teman, kita punya sales marketing kita dan nomornya ada di sini. Oke? Dan juga kalau kalian mau lihat video-video singkat, ya kan, atau video-video lucu dari Elora Kamera, kalian bisa follow TikTok kita di sini, ya, @elora_kamera. Oke, hari ini gue mau ngebahas tentang Lumix GX9. Lumix GX9 ini adalah versi compactnya dari Lumix G95 atau juga ya G9 teman-teman, dan dia udah teknologi lebih advance dibanding yang GX8-nya atau G8-nya, ya kan. Gue bakal bahas over review kameranya dari dekat, tampak dekatnya. Nih, pertama dia lensanya itu dia kayak tuh ya, kayak lensa-lensa kecil gitu. Padahal enggak teman-teman, dia tuh kayak lensanya apa ya? Kamera-kamera pocket gitu teman-teman. Nah tuh lensanya yang kayak ada 3 lapis gitu. Nah, tapi dia ada range-nya teman-teman. Dia ini lensa kitnya itu 1232 teman-teman, dan dia lensanya itu udah ada OIS-nya atau stabilizer di lensa ya teman-teman, kayak ya OSS-nya Sony gitu, ataupun USM-nya Canon gitu. Enggak deng, itu mah motornya. IS-nya maksudnya. Nah, iya itu. Ini nih. Dia gripnya itu kurang ngegrip teman-teman ya. Dia tuh, jadi kalau misalnya tangan kalian panjang nih kayak gua, nah dia agak susah ngegripnya. Tapi kalau tangan kalian pendek ya ini mungkin oke banget ya, handy banget di tangan. Nah ini dia udah kulit juga tuh kan, cakep nih. Nah terus dia itu penutup port kabel HDMI dan USB-nya dia tuh lucu teman-teman. Nih tinggal kalian tarik ke depan, terus dia kayak nanti masuk ke dalam gitu teman-teman, tuh lucu banget ya. Lumix keren banget sini. Nah terus cara nutupnya tinggal kalian tarik aja tuh yang di dalam tadi pakai ya kuku, nah udah terketutup lagi nih teman-teman. Nah dan juga dia nih tampak tombol depannya udah kayak gini tuh teman-teman, tuh bagus banget ya. Tuh ini tombolnya tuh udah bisa dibilang cukup advance teman-teman. Tuh dia settingan ISO-nya ada di atas ini. Nah dia nggak kayak teman-temannya yang Sony gitu, dia kan kayak ada rolling rollingnya di sini. Nah ya kan. Nah, tapi dia ini kayak tombol kamera ya pocket teman-teman, kayak tombol kamera pocket gitu kan. Atasnya buat ISO, terus samping kanan buat white balance, ini tuh buat matering fokusnya, terus bawah buat 4K atau burst-nya, ya burst gitu teman-teman, untuk burst-burstnya. Terus di bawah ada tombol delete, terus di bawahnya ada display. Nah, pokoknya terus dia tombol FN-nya tuh ada banyak banget teman-teman. Tuh ya, jadi di sini sampai FN-nya tuh ada 3 apa ya? Iya nih, 1, 2, 3. Nah, FN-nya tuh ada 3 gitu. Sama autofocusnya dia ada kayak switcher gitu di sini teman-teman. Kalian tinggal naik turunin gitu teman-teman. Kayak yang ada di senjata gitu teman-teman. Nah, nih tek tuh atas bawah gitu kan. Terus dia tombol flashnya di sini juga, dan flashnya udah pop up teman-teman tuh, jadi kalian bisa arahin ke atas gitu, tapi nggak bisa ke kanan kiri gitu. Terus juga dia layarnya udah tilt ke atas nih, tuh layarnya udah tilt ke atas doang. Dan viewfindernya itu lucu teman-teman. Nah ini kan kayak gini kan, nah dia bisa di ke atasin teman-teman. Nah kalau kalian nih susah nih ya, kalau misalnya kalian lagi mepet banget, fotonya mepet gini, nah terus kalian kan nggak bisa gini-gini nih teman-teman, nggak bisa gini-gini. Nah tinggal dari atas aja, ini gampang kan tuh. Viewfindernya dia udah bisa di-adjust ke atas doang teman-teman, udah bisa tilt up nih. Nah seperti itu, dan dia di sininya polos teman-teman. Nih sini polos kelihatan. Nah di sini polos, dia kekurangannya itu nggak ada port untuk mic ataupun headphone ataupun mikrofonnya teman-teman ya.
Nah itu dia kekurangannya. Terus bawahnya ya simple seperti biasa. Sini ada deket apa namanya, lubang untuk tripod. Nah terus juga di bawahnya sini ada buat baterai dan buat SD card. Harusnya SD cardnya itu kan dipindahinnya ke sebelah sini teman-teman nih. Harusnya buat sebelah sini nih. Wah ini masukkan aja nih buat Lumix ya. Untuk apa namanya, petinggi-petinggi Lumix, petinggi-petinggi Panasonic ya, harusnya Anda pindahin ke sebelah sini nih supaya lebih gampang daripada ke bawah-bawah kan ribet, harus gini-giniin. Nah, mending apa namanya, SD card-nya pindahin ke sebelah sini teman-teman. Teman-teman ini cukup compact teman-teman, tuh lihat tuh. Bodinya cukup, wah ini sih keren banget teman-teman. Kayak kalian tuh kayak nggak, kayak apa ya, kalian kalau misalnya kameranya ini ya, kameranya kecil compact gitu, padahal wah sangar banget ya teman-teman ya kan. Kalau kalian diremehin tuh ini nih ya, kalian langsung tunjukin hasil foto sama videonya, pasti diem teman-teman kalian yang ngejek-ngejek ya kan. Nah terus juga di atasnya sini ada exposure value-nya sini. Di atasnya itu ada dial yang buat ganti-ganti modenya ya kan. Nah terus juga di sini dia ada apa namanya, buat adjuster shutter speednya di sini, dan dia tombol on off-nya dia kecil di sebelah sini teman-teman nih. Nih dia kecil sebelah sini. Nah, terus udah tombol record-nya di atas deh. Tuh, cakep kan? Nah, sekarang gue mau bahas nih tentang speknya. Speknya itu dia udah pakai Micro Four Thirds CMOS sensor. Nah, dengan resolusinya itu 20,3 megapiksel. Menurut gue udahlah, udah mantep banget lah itu untuk spek Micro Four Thirds ya teman-teman. Dan dia ISO-nya itu 200 sampai 25600, dan juga dia udah dilengkapi dengan Bluetooth atau WiFi. Jadi untuk apa namanya, transferring data udah lumayan oke lah teman-teman. Jadi kalian nggak perlu ribet lagi pakai kabel-kabel. Dan juga dia itu bawaannya udah pakai 5 axis stabilizer teman-teman, atau in body image ya stabilizer teman-teman, atau IBIS. Jadi memudahkan banget nih kalau misalnya kalian yang nggak punya gimbal, nah terus kalian mau apa namanya, mau shoot sinematik, nah udah aman dah tuh dari getar-getaran ya kan. Dia itu video maksimal di 4K 30 fps teman-teman. Dia udah juga bisa itu 4K foto juga. Seperti yang gue bilang tadi, menunya udah sangat amat mudah banget dimengerti untuk teman-teman yang baru mau belajar kamera ya, terutama yang suka traveling. Nah itu udah cocok banget deh ya Lumix GX9 ini. Nah terus juga dia udah touchscreen teman-teman. Nah itu sangat memudahkan kalian banget nih kalau misal kalian mau ganti-ganti settingan ya kan, ataupun kalian mau serba cepet fokusnya. Nah kalian untuk fokusnya udah bisa dipencet-pencet langsung juga. Terus dia bisa ngecas pakai micro USB teman-teman. Nah itu kalau kalian yang suka bawa power bank ya kan, nah itu udah bisa dicas juga di power bank, udah bisa. Ataupun kalian mau nyolok langsung juga udah bisa teman-teman. Jadi Lumix nih sangat amat oke banget lah teman-teman. Udah pol. Kekurangannya port mic-nya tidak ada. Terus juga gripnya itu kurang mantep, kurang jos gitu kan. Terus juga card slotnya dia di bawah. Ini dia hasil foto dan videonya. Nah, sebenarnya Lumix GX9 ini buat siapa sih teman-teman? Nah, Lumix GX9 ini sebenarnya diperuntukkan untuk videografer pemula ataupun ya videografer yang mau naik ke semi pro. Nah, ini udah cocok banget teman-teman, karena apa namanya, dia udah ada image stabilizernya juga. Terus juga apa namanya, dia udah punya prosesor Micro Four Thirds yang udah lumayan advance dibanding generasi sebelumnya, misalnya G85 ataupun GX8 atau GX7. Nah itu udah mantep banget. Terus juga dia itu
kalau misalnya untuk untuk fotografer juga bisa sih teman-teman. Nah, tapi mungkin kalian harus punya set yang seperti kayak lighting studio yang bagus ataupun lensa yang proper dan segala macam. Nah, ada banyak aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan lagi untuk foto. Tapi dia itu lebih kepada video sentris ya teman-teman menurut gua ya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, gue pengen bahas tentang harga nih. Dulu waktu rilis 2018 itu harganya di angka 12 jutaan teman-teman, ya 12 sekian lah. Tapi sekarang harganya di Elora kamera harganya cuma 8 jutaan aja teman-teman. Dan udah plus dan sakit lagi. Nah, by the way teman-teman, kamera ini dijual loh teman-teman. Jadi buat kalian yang nyari Lumix GX9 ini kalian bisa dapetin di IG Elora tentunya teman-teman, atau di Elora Kamera. Kalian bisa tinggal pesen aja, ya kan? Tinggal pesen lewat Instagram ataupun lewat WA yang udah tersedia. Nah, kalian tinggal, saya nonton video Lumix GX9 nih, nah saya mau order nih. Nah, silakan, mumpung masih ada barangnya, ya kan? Nah, seperti itu teman-teman. Dan gue mau ingetin juga sekali lagi buat kalian yang mau nyari kamera ataupun mau nyari lensa atau mau cari aksesoris ataupun mau tuker tambah ya. Kalau kalian mau upgrade device kalian mau yang lebih profesional lagi, nah kalian bisa langsung DM IG Elora di sini ya, ataupun langsung ke sales marketing kita juga bisa di sebelah sini. Nah mungkin segitu aja review singkat ya tentang Lumix GX9 ini. Nah, bagi kalian yang keracunan itu di luar tanggung jawab saya, karena saya di sini hanya mereview aja ya kan. Kalau kalian mau ya kalian langsung aja lah DM IG Elora, oke? Nah, buat kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa subscribe juga channel kita supaya membantu gua untuk membuat karya-karya yang lebih baik lagi, asik karya-karya, ataupun mau membuat review-review lainnya. Ya kan, kalau kalian suka juga kalian bisa klik tombol like di bawah, dan juga kalian kalau mau sharing pengalaman kalian bisa komen di bawah, ataupun kalian mau request video-video apa lagi yang harus gua bahas, ya kan? Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!